caci maki, kebencian dan sebagainya. Saya melihatnya tidak sesederhana hanya persoalan hukum, dan kalau bahasanya Pak Ikhwan tadi dengan kritik dan sebagainya, saya kira mengkritik dalam Islam itu juga ada akhlaknya. Saya kira kalau dia ini sebagai seorang leader, saya katakan sebagai seorang leader karena dia punya follower, sampai kapan umat ini akan dibawa ke dalam ranah-ranah seperti ini, Pak? Ini terus terang bagi saya sebagai seorang muslim, narasi-narasi dengan kata-kata kotor, menurut saya sudah kotor. Ini sebenarnya bertentangan dengan jurisprudensi dalam Islam sendiri. Kita jangan berbicara soal jurisprudensi hukum negara, Pak. Kita berbicara secara fikih dalam Islam, bahwa mencaci maki seperti ini sudah terlalu banyak yang melarang dalam Islam sendiri. Kalau saya perhatikan dari beberapa ungkapannya Bahar bin Smith di beberapa media sosial dan juga pemberitaan, ini menurut saya sangat tidak mendidik, selaku Bahar bin Smith ini punya banyak pengikut. Dan ini menurut saya sangat berbahaya terhadap Islam yang harus kita jaga daya tarik kedamaiannya, kesejukannya, rahmatan lil alaminnya. Ini kan seharusnya dijaga, Pak. Kalau persoalan hukum saya tidak lihai memang, tapi saya melihatnya sebagai seorang awam, sebagai seorang jelata, sebagai umat Islam, ini sangat tidak mendidik. Saya harap, saya hanya ingin mengetuk nuraninya Pak Ikhwan dan juga Bahar bin Smith, bahwa ini jangan terus berulang, dan jangan hukum juga yang menjerakan. Saya minta juga yang menjerakan ini adalah kesadaran beragamanya. Sebagai seorang Islam yang dilarang juga mengkritik dengan cara-cara yang sarkastik, dengan cara kasar seperti ini. Saya kira begitu, Mbak Stefan. Kalau saya punya pengikut banyak seperti Bahar bin Smith, tentu saja saya akan berusaha menenteramkan umat dan melontarkan kritik dengan cara yang lebih elegan, bukan dengan cara seperti ini. Kritik itu dalam Islam juga diatur, Bapak. Oleh karena itu, saya berharap sekali, mudah-mudahan, saya juga tidak berharap pada proses hukum dari ini, saya hanya berharap kesadaran dari semua pihak, baik dari pelapor maupun terlapor, bagaimanapun ada embel-embel Islam sebagai backdrop di belakangnya. Jangan sampai kemudian ketika ini bergulir ke ranah hukum, ada kata-kata kriminalisasi ulama dan sebagainya. Dan ini sangat menyakitkan bagi kami yang umat Islam ini, yang ingin betul-betul ingin mewujudkan Islam berbasis kemanusiaan dan kedamaian, serta rahmatan lil alamin. Kalau caranya begini, ini sangat berbahaya bagi Islam di masa depan, Pak. Orang nggak mau lagi merangkul Islam. Orang akan semakin sedikit tertarik kepada Islam. Ini yang saya khawatirkan. Jadi jangan hanya melihat dalam konteks laporan polisi saja. Kita harus melihat secara umum bagaimana Islam ini ke depan. Saya terus terang, saya menyayangkan seseorang yang punya pengikut banyak seperti ini, lalu menarasikan Islam seolah-olah Islam ini loh kayak begini. Ini amat sangat saya sayangkan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Bahar Smith bakal laporkan balik Husin Shihab soal dugaan penyebaran hoax. Bahar Smith juga dipolisikan soal info sesat insiden kilometer 50. Beredar video Bahar Smith berendam di jacuzzi, pengacara dikasih umat. Newsdetik.com. Bahar Smith bakal laporkan balik Husin Shihab soal dugaan penyebaran hoax. Habib Bahar Smith dilaporkan oleh Husin Shihab atas dugaan ujaran kebencian terkait pernyataan Bahar Smith yang menyinggung Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Namun pihak Bahar Smith bakal melaporkan balik Husin Shihab. Ya, justru kita akan laporkan balik dia karena dia penyebar hoax. Jadi kita akan laporkan balik. Tunggu waktunya saja. Kita lagi persiapkan bukti-bukti, kata pengacara Bahar Smith Ikhwan Tuan Kota saat dihubungi Selasa 21 Desember. Menurut Irwan, tidak ada yang salah atas pernyataan Bahar Smith terkait kritiknya kepada Jenderal Dudung. Namun pernyataan kliennya itu dianggap telah dipelintir hingga berujung laporan polisi oleh Husin Shihab. Karena dia justru yang balik memberikan informasi yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Kalau dilihat kan dari proses awal cikal bakal perselisihan itu dari pernyataan Pak Dudung yang kaitan bahwa saya berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab, terang Ikhwan. Dia menambahkan tidak ada kalimat Dudung yang diubah oleh Bahar Smith. Atas dasar itu Ikhwan menilai laporan dari Husin Shihab itu sebagai bentuk provokasi. Tapi di laporannya Husin Shihab dia menyampaikan bahwa Habib Bahar memelintir pernyataan itu. Faktanya kan memang begitu.
di podcast Deddy Corbuzier kita buka-buka pernyataannya semua dari saudara Dudung yang sampaikan begitu. Terus Habib Bahar memelintirnya di mana? Memang itu faktanya. Nah, itulah yang akan kita coba buktikan. Justru Husin Syihab ini yang provokasi umat Islam katanya. Ehwan juga mengatakan permintaan laporan balik itu datang langsung dari Bahar Smith. Dia menyebut akan segera membuat laporan polisi untuk Husin Syihab. Iya, keinginan dari Habib Bahar sendiri. Kita akan lakukan itu nanti. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita akan lapor balik dia, ujar Ehwan. Sebelumnya, Bahar Smith dan Egy Sujana dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan menyebarkan ujaran kebencian. Salah satu pelapor, Habib Husin Syihab, mengatakan dirinya melaporkan Bahar Smith dan Egy Sujana terkait pernyataan yang menyinggung soal Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Habib Husin Syihab menjelaskan bahwa tidak ada ucapan Jenderal Dudung yang salah soal Tuhan bukan orang Arab. Jenderal Dudung diketahui menyampaikan hal itu dalam podcast Deddy Corbuzier. Pak Dudung mengatakan bahwa pakai bahasa Indonesia saja karena Tuhan kita bukan orang Arab. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang. Menit 01:02:37. Namun ucapan Pak Dudung soal Tuhan kita bukan orang Arab ini dipelintir seolah-olah Pak Dudung menyamakan Tuhan dengan manusia, jelas Husin Syihab dalam keterangan kepada wartawan Senin 20 Desember. Menurut Habib Husin Syihab, pernyataan Bahar Smith dan Egy Sujana ini dimaksudkan untuk menyebar rasa permusuhan dan kebencian kepada Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Habib Husin Syihab menilai pernyataan keduanya juga dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Mereka berdua telah berbohong di hadapan publik yang mana hal ini menyesatkan, sementara sudah banyak komentar di podcast akun YouTube Revolusi Akhlak itu yang membenci Kasat Dudung. Dengan viralnya video yang berjudul Semakin Panas Egy Sujana, Jenderal Dudung harus dipidana dan Habib Bahar tuntaskan kebodohan ini. Itu. Mereka sudah berhasil menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan atau kelompok berdasarkan sara, tuturnya. Polda Metro Jaya telah membenarkan 2 laporan kepada Habib Bahar Smith. Polisi menyebutkan ada bukti otentik yang dibawa pelapor dalam pelaporan di Polda Metro Jaya itu. Laporan ada, jadi pelapor bawa bukti otentik terkait penyampaian orang yang mereka laporkan di medsos dengan kalimat-kalimat yang menimbulkan permusuhan, ujaran kebencian dan sara. Ujar Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Yulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 20 Desember. Bahar Smith juga dipolisikan soal info sesat insiden KM 50. Habib Bahar Smith dilaporkan dalam 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya. Selain pernyataannya yang dianggap menyinggung Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Bahar Smith dipolisikan atas pernyataannya terkait insiden KM 50 yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI. Laporan kepada Bahar Smith di Polda Metro Jaya terdaftar pada Selasa 7 Desember 2021 dan Jumat 17 Desember. Pernyataan Bahar Smith soal insiden KM 50 itu yang kemudian mendasari laporan kepada Bahar Smith tertanggal 17 Desember lalu. Laporan kedua Bahar Smith bilang Habib Rizik karena bikin maulid Nabi di penjara. Nah, ini bohong, padahal bukan karena itu di penjara. Dan bilang 6 laskar Habib Rizik dibantai dan dicopot bukunya terus kemudian dibakar kemaluannya. Kan ini bohong, belum bisa dibuktikan, tapi dia sudah sebarkan informasi yang menyesatkan masyarakat, kata salah satu pelapor Bahar Smith, Husin Syihab, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 20 Desember. Husin mengatakan laporan tertanggal 17 Desember itu dilayangkan oleh seorang pelajar bernama Tubagus. Pelapor menilai pernyataan Bahar Smith itu mengandung provokasi dan dapat membahayakan kerukunan masyarakat. Ada provokasi yang disebarkan bahwa bilang Habib Rizik di penjara gara-gara bikin maulid. Kalau dengar video 1 jam lebih provokasi telak karena dia bawa-bawa umat Islam seolah-olah Habib Rizik dizolimi dan bikin maulid di penjara, padahal kan enggak, terang Husin. Pelapor minta Bahar Smith ditangkap. Husin meminta polisi menyikapi serius 2 laporan polisi yang telah dilayangkan kepada Bahar Smith. Dia pun meminta agar Bahar Smith segera ditangkap. Laporan kita diterima dan saya sudah diperiksa, kemudian saya harap ini diproses cepat dan tegas supaya tidak jadi presiden buruk di masyarakat karena hukum yang saat ini ada
dari petinggi Polri yang presisi dijunjung tinggi. Jadi saya harap polisi kerja soal ini profesional dan bisa segera ditangkap, terang Husin. Sebelumnya, Bahar Smith dan Egy Sujana dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan menyebarkan ujaran kebencian. Salah satu pelapor, Habib Husin Syihab, mengatakan dia melaporkan Bahar Smith dan Egy Sujana terkait pernyataan yang menyinggung soal Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Habib Husin Syihab menjelaskan bahwa tidak ada ucapan Jenderal Dudung yang salah soal Tuhan, bukan orang Arab. Jenderal Dudung diketahui menyampaikan hal itu dalam podcast Deddy Kobuser. Polda Metro Jaya telah membenarkan 2 laporan kepada Habib Bahar bin Smith. Polisi menyebutkan ada bukti autentik yang dibawa pelapor dalam pelaporan di Polda Metro Jaya itu. Masih dari newsdetik.com, beredar video Bahar Smith berendam di jacuzzi. Pengacara dikasih umat. Sebuah video yang menunjukkan Habib Bahar Smith berendam di jacuzzi viral di media sosial. Dalam video itu terlihat Bahar menggunakan baju hitam tengah berendam sambil dilayani seorang pria. Bahar Smith juga tampak merokok di dalam jacuzzi tersebut. Dia juga sempat melambaikan tangan kepada perekam video itu. Pengacara Bahar Smith, Ikhwan Tuhan Kota, membenarkan video tersebut. Dia menyebut video itu diambil pada November 2021. Saat itu Bahar Smith baru selesai mengisi ceramah di daerah Garut, Jawa Barat. Ya, itu di Garut setelah beliau isi ceramah seminggu atau 2 minggu bebas, kata Ikhwan saat dihubungi Selasa 21 Desember. Menurut Ikhwan, tidak ada yang salah dari tindakan Bahar Smith tersebut. Dia menyebut hal itu juga atas dasar pemberian fasilitas dari orang yang mengundang Bahar Smith untuk berceramah. Ya, makanya masalahnya di mana? Kecuali Habib Bahar itu di situ ditemani perempuan sambil mabuk, dia di situ. Itu difasilitasi oleh pengundang yang ingin Habib Bahar rileks. Itu kan beliau habis selesai ditahan, ujar Ikhwan. Itu ditawari umat, dia habis ceramah capek, dikasih umat, dikasih fasilitas sama pengundang. Masalahnya di mana? Dimanfaatkan sama dia, kenapa? Sambungnya. Lebih lanjut, Ikhwan menyebut tindakan Bahar Smith yang berendam di jacuzzi sebagai hal yang wajar. Bahar Smith, lanjut Ikhwan, pun tidak melakukan tindakan maksiat saat berendam di jacuzzi tersebut. Itu masalahnya di mana? Itu kan privasinya Habib Bahar. Apa Habib mengganggu hak orang lain? Kenapa terus dia ulama di situ emang nggak boleh? Kenapa masalahnya di mana? Tutur Ikhwan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.